Pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain telah mengumumkan daftar 30 pemain untuk pemusatan latihan yang akan dimulai pada 1 Juli ini. Dari 30 pemain tersebut, hanya 23 pemain yang akan dibawa ke Indonesia untuk menghadapi Piala Mandiri ASEAN U23 2023. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Semua pemain lokal sepertinya akan pulang lebih awal ya. Saat inilah pemain lokal harus membuktikan kemampuannya, buktikan kalau tim Malaysia bisa melaju jauh tanpa pemain keturunan atau naturalisasi. Jangan terus-terusan bermain sentimen, tidak apakalah, yang penting anak lokal itu buang-buang uang dan buang-buang waktu saja. Apapun itu, saya mendukung tim sepak bola Malaysia. Oke lah itu. Setidaknya kita bisa menilai kualitas pemain lokal yang ada ini. Kalau mainnya jelek atau tidak bagus, berarti program atau investasi itu sia-sia. Jadi bisalah berinvestasi ke olahraga yang menonjol. Yang paling kuat saat ini adalah HD13. Memang terbukti bisa mengalahkan bule-bule di sirkuit. Skuad yang akan dikalahkan oleh tim tetangga sebelah. Jangan beri alasan kalau kalah, seperti baru dibentuk, butuh waktu lah, kurang pengalaman lah, ini itulah. Selain itu, pemain harus kuat mental menghadapi pemain dan pendukung tuan rumah. Provokasi mereka ini memang tahap balistik. Kalau gaya permainan kita bagus, pemain mereka ini bisa koyak. Mental, emosinya hancur. Harus banyak bersabar. Pekakan telinga, pura-pura tidak dengar, atau acuhkan. Kuat mental, insya Allah kita menang. Malaysia tidak perlu panik karena skuad U23 Indonesia rata-rata hanya bermain 20 pertandingan di Liga 1 dengan total 1.500 sampai 2.000 menit. Dan nilai pasar U23 Indonesia pun cuma segitu. TMJ bijak, dia biarkan semua pemain lokal main U23. Fans saja yang tidak paham, karena mereka cuma tahu mengutuk, mengkritik saja. Berawal dari sini, kalau menonjol baru bisa gabung pasukan senior. Peluang pemain lokal, tunjukkan kemampuan, pelatihnya pun lokal. Semoga ini bukan alasan cari pengalaman kalau pulang awal. Umur mereka pun seharusnya sudah bisa jadi bintang pemain kunci loh. Beda cerita kalau tim di bawah 12 tahun. Semoga KPI, FAM, sampai final atau juara. Pemain keturunan atau naturalisasi tidak ada. Bolehkah? Tidak apa, yang penting lawan kalah, menang kalah itu biasa. Khawatir melihat daftar pemain U23 jika mereka akan bermain di tim senior nanti. Tanpa pemain keturunan, melawan Laos pun belum tentu bisa menang. Ada dua faktor. Satu, di atas kertas, prestasi berdasarkan pertandingan kompetitif, dan dua, tingkat portofolio pemain-pemain di kancah sepak bola saat ini. Jika faktor kedua itu tidak ada dan Vietnam menjadi tolak ukur, bisa disimpulkan bahwa skuad Harimau Malaya U23 sekedar pelengkap jadwal. Saya tidak masalah muka yang sama dipilih, tetapi saat main sepak bola harus banyak stamina, ulet, tangguh, jangan takut, kuat mental dan fisik, serta rajin mengejar bola. Kumpulkan banyak pemain lokal, setelah itu skuad senior semua panggil pemain keturunan untuk main. Saya harap pemain-pemain yang terpilih ini punya stamina yang bagus. Kalaupun punya skill, keterampilan, tapi stamina tidak bisa 90 menit, mereka bisa dibilang mudah dikalahkan. Semoga pemain kita semua melakukan latihan sendiri tanpa libur untuk stamina. Kalau hanya mengandalkan latihan saat ini dengan pelatih saja, tidur tidak dijaga, makan tidak dijaga, nongkrong di warung dengan teman-teman, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan pemain yang benar-benar bagus. Kalau melihat daftar pemain-pemain Indonesia U23, banyak yang punya pengalaman dan paparan bermain di tingkat internasional, apapun itu Malaysia. Dari dulu lagi, fisik pemain-pemain muda ini, saya lihat jenisnya kering kurus, tidak ada otot seperti badan yang tegap. Sebab itu, kalau melawan tim yang lebih fisikal, kita selalu kalah. Sains olahraga memainkan peranan besar dalam isu ini. Masih banyak yang perlu diperbaiki, terlihat teknik-teknik tendangan pun masih belum berubah, masih melambung-lambung ke langit. Intensitas jangan bicara, belum ada perubahan. Terlihat seperti main sore-sore di kampung. Dapat 2-3 orang lagi seperti Arif Aiman pun sudah terbaik. Tidak dapat skill penuh seperti Arif Aiman pun tidak apa. Itu bisa dibentuk nanti. Tapi itulah ukuran fisik mengecewakan. 5,5 inci, 5,6. Sulit bersaing fisik seperti itu. Lain ceritanya, kalau betul-betul skillful seperti Salah atau Messi, kita lihat saja nanti bagaimana. Terlihat seperti panik, terburu-buru saja, seperti tidak ada skill keterampilan. Mayoritas pemain U23 ini pendek-pendek, kurang tinggi, skill pun pas-pasan saja, atau kacau kayaknya nanti.
Ukuran fisik pun jadi masalah. Bertahun-tahun di akademi makan tidak cukupkah? Sehingga badan kurus begitu. Kita sudahlah skill kurang, badan pun tidak ada, tidak kekar juga. Anak Kamboja dan Laos pun sekarang sudah berotot. Pulang awal sepertinya.